menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena sudah memberkati kami, memberkati orang tua kami, memberkati sekolah kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kami boleh memuji-muji nama Tuhan bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, siap-siap adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mendaki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun,
baik tahu liatin HP lama-lama. Ini kok, aku lagi nyanyi lagu Korea. Korea? Kok liriknya Inggris? Ih, tapi kan penyanyinya orang Korea kok. Ganteng-ganteng banget, ya ampun. Ih, Ki, jangan teriak-teriak deh. Emang penyanyi Korea mana, Ki? Ya Korea. Korea mana? Iya, Korea mana? Kan Korea ada 2, Ki. Ngaco kamu kok. Korea ya Korea, cuma satu. Ih, kan ada Korea Utara sama Korea Selatan, Ki. Ada 2. Nah, penyanyi yang kamu suka itu dari Korea mana? Hah? Emang iya kok Korea ada 2? Korea Utara sama Selatan. Kenapa nggak timur sama barat aja? Aduh, kamu kira aku bercanda ya? Kamu kira aku mau tipu kamu ya? Beneran tahu? Wah, aku nggak tahu kok. Kalau yang ganteng Korea bagian mana? Semua orang ganteng dan cakep-cakep kali, Ki. Kan diciptainnya sama Tuhan, segambar sama Tuhan. Ya, tapi aku nggak tahu kok. Lagian kenapa sih kamu ribet nanyanya? Orang penyanyi juga penyanyi favorit aku. Ya, kan aku pengen tahu aja. Kamu berjam-jam liatin HP kamu, nyanyi, gak berhenti-berhenti. Kirain kamu tahu mereka dari mana. Ya pokoknya mereka dari Korea kok. Ki, tahu nggak? Selain Korea, Israel dulu juga ada 2 loh. Wah, kamu mau coba bohongin aku lagi ya kok? Kali ini gak mempan. Aku itu rajin sekolah minggu, gak pernah bolos. Dari aku lahir sampai setua ini, Israel cuma ada 1 kok. Ki, kamu tahu kita baru aja umur 10 tahun. Udah kayak umur berapa ngomongnya? Setua ini? Ini aku gak bohong tapi emang ada 2. Tapi itu dulu sih, kamu gak tahu kan? Aku gak tahu sih. Tapi emangnya semua orang tahu? Coba deh aku tanya sama teman-teman di rumah. Teman-teman, emang kalian tahu kalau dulu Israel ada 2? Apa? Kalian gak tahu? Aku aja tahu. Jangan sombong kamu kok. Kok kamu bisa tahu? Oh iya jelas dong. Aku kan selalu dengerin firman Tuhan. Emang gimana ceritanya? Kok bisa Israel ada 2? Kayo, kamu penasaran Ki? Teman-teman di rumah penasaran juga nggak? Pasti penasaran kan? Hayo ngaku. Iya penasaran. Cepet ceritain aku dong. Nih, ini ya, kamu dengerin ya. Cici Cika mau cerita tentang 2 kerajaan Israel. Kok boleh gak ceritanya bentaran? Ini tanggung. Aku mau dengerin penyanyi kesukaanku dulu. Dance-nya keren banget loh. Ki, Iya bentar kok. Na 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 na. yuk sekolah minggu dulu. Kita dengerin Cici Cika dulu yuk. Ini 2 menit lagi. Ya ampun, ganteng amat. Ki, yuk Ki. Iya. Yaudah. Nanti aku lanjutin lagi nonton penyanyi favoritku. Nah gitu. Kalau udah waktunya sekolah minggu, waktunya dengerin firman Tuhan, ya dahulukan Tuhan dulu. Iya, ayo dengerin ceritanya. Aku udah penasaran juga. Ayo teman-teman juga dengerin ceritanya ya. Kerajaan Israel terbagi menjadi 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 26 sampai 12 ayat 33. Setelah Raja Daud meninggal, anaknya Salomo menjadi Raja Israel. Salomo meminta hikmat dari Tuhan dan Tuhan mengabulkannya dengan menjadikannya orang paling bijaksana di dunia. Tuhan juga memberkati Salomo dengan kekayaan. Ia tidak hanya menjadi orang paling bijak di dunia, tetapi juga yang terkaya. Salomo tidak mengikuti Tuhan sepanjang hidupnya. Saat ia tumbuh dewasa, ia mulai menjauh dari Tuhan dan menyembah berhala sebagai gantinya. Tuhan tidak senang dengan sikap Salomo, kemudian Salomo mendapatkan konsekuensi dari ketidaktaatannya pada Tuhan. Saat pengerja Salomo berusaha membangun dan memperbaiki kota Yerusalem,
Salomo melihat bahwa Yerobeam adalah seorang pekerja yang terampil. Salomo menjadikan Yerobeam pemimpin dari para pekerja, tetapi bekerja untuk Salomo sangat sulit. Yerobeam mulai melawan Salomo dan menjadi musuhnya. Tuhan telah memilih Yerobeam untuk menjadi pemimpin Israel setelah Raja Salomo meninggal, dan Yerobeam akan mengetahui hal ini dengan cara yang menarik. Suatu hari, Nabi Ahiya bertemu Yerobeam di jalan keluar Yerusalem. Ahiya mengambil kain dan merobeknya menjadi 12 bagian. Kemudian ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah 10 bagian kain ini, karena Tuhan telah berkata, Ia akan menjauhkan kerajaan dari Salomo dan memberikan kepadamu 10 suku untuk memerintah." Anak Salomo, Rehabeam, hanya akan memimpin 2 suku karena Salomo telah melakukan penyembahan berhala. Salomo tidak terus menaati Tuhan seperti ayahnya, yaitu Daud. Tuhan menantang Yerobeam untuk hidup benar dan taat perintah Tuhan. Jika Yerobeam taat perintah Tuhan, maka Tuhan akan bersamanya dan akan memberikan keluarganya tahta di Israel untuk generasi yang akan datang. Saat Salomo mengetahui pesan Tuhan kepada Yerobeam, ia mencoba untuk membunuh Yerobeam. Yerobeam melarikan diri ke Mesir dan kembali ke Israel setelah mendengar kabar bahwa Salomo telah meninggal. Sementara itu, orang-orang Israel menobatkan Rehabeam anak Salomo. Yerobeam bersama orang-orangnya datang kepada Rehabeam dan berkata, "Ayahmu membuat kami bekerja sangat keras. Tolong buat lebih mudah untuk kami, dan jika kau melakukannya, kami akan melayanimu." Orang-orang berharap Rehabeam akan meringankan beban kerja mereka yang berat. Rehabeam menjawab, "Dalam 3 hari datanglah kembali, aku akan mempunyai jawaban untukmu." Rehabeam bertanya kepada para penasehat Salomo, menurut mereka apa yang harus dia lakukan? Mereka menjawab, "Orang-orang akan melayani kamu jika kamu mau melayani mereka, dan mereka akan selalu bekerja untukmu jika kamu mau berbicara dengan mereka dengan baik." Tetapi Rehabeam tidak mendengarkan nasihat dari penasehat Salomo, dan ia bertanya kepada teman-temannya, bagaimana ia akan menjawab orang-orang Israel. Teman-temannya menyuruh Salomo untuk mengatakan, "Jari kelingkingku lebih kuat dari tubuh ayahku. Jika ayahku membuat kalian bekerja keras, maka aku akan membuat kalian bekerja lebih keras lagi. Jika ayahku menggunakan cambuk untuk menghukummu, maka aku akan menggunakan cambuk dengan ujung yang tajam untuk menghukummu." 3 hari kemudian, Yerobeam bersama dengan orang-orangnya datang kembali. Raja Rehabeam memperlakukan mereka dengan sangat kasar dan melakukan apa yang disuruh oleh teman-temannya. Dia berkata, "Ayahku membuatmu bekerja keras, tetapi aku akan membuatmu bekerja lebih keras lagi. Ayahku menggunakan cambuk untuk menghukummu, tetapi aku akan menggunakan cambuk dengan ujung yang tajam untuk menghukummu." Raja Rehabeam berpikir bahwa keputusannya akan membuatnya lebih kaya. Tuhan tahu keputusan Rehabeam. Dengan memecah kerajaan Israel, itu adalah rencana Tuhan. Orang-orang Israel menolak Rehabeam menjadi raja mereka dan kembali ke rumah mereka. Rehabeam percaya ia bisa memaksa orang-orang Israel untuk melayani dia. Ia mengirim Adoram, ketua kerja paksa, untuk berbicara dengan mereka. Tetapi orang-orang Israel melemparinya dengan batu sampai mati. Raja Rehabeam melarikan diri ke Yerusalem dengan keretanya. 10 suku utara Israel menginginkan raja mereka sendiri. Mereka tidak akan pernah melayani Rehabeam. Mereka menjadikan Yerobeam raja mereka seperti yang dikatakan Nabi Ahiya. Rehabeam mengumpulkan 180.000 tentara dari sisa 2 suku, Yehuda dan Benyamin. Rehabeam mengira ia dapat mengambil kembali kerajaannya dengan kekuatan militer. Tetapi Tuhan menggunakan Nabi Semaya untuk mengubah pikiran Rehabeam. Nabi Semaya memberitahu Raja Rehabeam dan rakyatnya bahwa Tuhan telah membagi kerajaan. Tuhan tidak ingin Rehabeam berperang melawan Israel. Rehabeam dan orang-orangnya mendengarkan dan menaati perkataan Tuhan. Yerobeam namun tidak mendengarkan Tuhan. Ia membuat 2 anak sapi emas untuk 10 suku yang mengikutinya. Yerobeam menempatkan 1 anak sapi di utara Israel dan 1 di selatan Israel. 10 suku tidak menaati Tuhan dan menyembah anak lembu emas daripada menyembah Tuhan. Meskipun tidak satu pun dari kita adalah raja, Tuhan tetap ingin kita mendengarkannya.
Kita harus meluangkan waktu setiap hari untuk berbicara dengan Tuhan dalam doa. Kita perlu membaca firman-Nya dan belajar lebih banyak tentang Dia, sehingga kita akan belajar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Hai adik-adik, gimana? Tadi udah dengar ceritanya kan? Kalian udah ngerti belum? Jadi hari ini kita belajar tentang ketaatan. Nah, tadi udah ada contohnya tuh, Yerobeam sama Rehabeam. Adik-adik, jangan kayak mereka ya. Kita mau terus taat sama Tuhan. Kalau misalnya kita taat sama Tuhan, semua akan diberikan kepada kita. Nah, sebelum itu kita mau hafalin ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalan kita hari ini ada di Yohanes 14 ayat 15. Sekali lagi ya, ayat hafalan kita ada di Yohanes 14 ayat 15. Yuk, kita mau hafalin sama-sama. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jadi ibadah kita hari ini sampai sini dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikutin Cici berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah beribadah sekolah minggu. Kau berkati setiap kami supaya kami bisa melakukan firman Tuhan. Berkati cici-cici yang mengajar, berkati juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.